Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nursela dengan NIM 22821300036 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3A yang akan membahas mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa dinasti Abbasiyah. Saya juga akan menjelaskan mengenai kebijakan yang ada pada masa dinasti tersebut. Kemudian ada juga pembahasan mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan khalifah Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendirinya keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas, di mana pola pemerintahan yang diterapkannya berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik sosial dan budaya. Terdapat 3 sektor dalam ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah yang berperan penting dalam majunya kekhalifahan, yaitu ada sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri. Sektor pertanian. Dalam perkembangan kota metropolitan, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tanah yang subur menjadi faktor paling penting. Hal itu terjadi pada Baghdad, yang menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah pada masa jayanya. Perpindahan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ternyata memiliki maksud sendiri. Pindahnya ibu kota ke Baghdad mempermudah pengawasan di jalur perdagangan yang melalui sungai Efrat dan Tigris. Selain itu, lahan yang subur di Baghdad dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh dinasti Abbasiyah dengan meningkatkan produksi pertanian. Pemanfaatan pertanian dan hasil buminya membuat dinasti Abbasiyah memiliki pemasukan dan kas negara yang sangat besar. Salah satu kawasan potensial di bidang pertanian Abbasiyah adalah Sawad, yang berada di antara sungai Efrat dan Tigris. Pemerintah sangat memperhatikan kawasan ini dengan melakukan pembangunan irigasi guna menunjang produksi pertanian di Sawad. Kawasan ini dikelola dengan serius hingga mendatangkan para ahli dan pakar pertanian guna memaksimalkan pemanfaatan lahan yang subur. Dinasti Abbasiyah juga membangun Kanal Nar, Isha, dan Kanal Syarah sebagai penunjang pengairan pertanian di Sawad. Dengan berbagai pembangunan penunjang pertanian, pada masanya dinasti Abbasiyah menjadi kawasan pemasok gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Kemudian ada sektor perdagangan. Di bidang perdagangan, dinasti Abbasiyah pernah menjalin kerjasama dengan Cina untuk perdagangan kapas. Hal itu dibuktikan pada masa Khalifah Al-Abbas dengan adanya beberapa orang Islam dari Persia dan Timur Tengah yang menetap di Cina untuk urusan perdagangan.
Selain dengan Cina, dinasti Abbasiyah juga melakukan kontak perdagangan dengan wilayah Asia lainnya dengan mengimpor rempah-rempah dan kapur barus. Wilayah Laut Kaspia kemudian menjadi salah satu tempat pertemuan perdagangan internasional antara Abbasiyah dengan negara atau kota lain. Adapun barang yang biasa diperdagangkan adalah hasil pertanian dan perkebunan seperti kurma, gula, kapas, dan kain wol. Dinasti Abbasiyah juga melakukan impor dari Afrika, khususnya untuk gading, kayu eboni, dan budak kulit hitam. Sedangkan para penguasa lokal yang umumnya para saudagar yang sangat kaya juga akan melakukan perdagangan di wilayah Abbasiyah dan berbagai penjuru dunia. Mereka biasanya berdagang berlian dengan berlayar ke berbagai negara. Upaya khalifah dan wasca wilayah kekhalifahan pun membuat perdagangan di masa dinasti Abbasiyah semakin maju. Selanjutnya ada sektor industri. Perdagangan Abbasiyah dengan berbagai wilayah di dunia sangat dipengaruhi oleh aktivitas perindustrian dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan adanya pusat industri sutra, kapas, kain wol, satin, brokat, sofa, dan karpet di sebelah barat Baghdad. Dinasti Abbasiyah memiliki teknologi tercanggih pada masa itu yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis kain. Industri tekstil dinasti Abbasiyah pun menjadi salah satu yang paling maju di dunia dan menjadi rujukan berbagai negara di Eropa seperti Spanyol, Perancis, dan Italia. Hal itu didukung juga dengan kondisi ekonomi bidang perpajakan pada masa akhir Bani Abbasiyah. Pasalnya, dinasti ini menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan dalam masalah administrasi, keuangan, dan perpajakan. Salah satu implikasinya adalah adanya upaya untuk memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk mendukung pemerintahan pusat. Dengan sistem sentralisasi, pemerintah menyediakan anggaran khusus yang diperoleh dari hasil pajak untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh khalifah, anggaran ini digunakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara. Pada masa Bani Abbasiyah, terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur, terdapat penetapan intervensi harga jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di masyarakat. Beliau memerintahkan kepada jawatan pos untuk melaporkan setiap harga pasaran setiap barang dagangan. Jika terjadi kenaikan barang, ia memerintahkan kepada yang bertugas untuk menurunkan harga barang tersebut. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah pada saat itu seperti pada umumnya, yaitu pendapatan pemerintah berupa zakat. Untuk pengeluarannya yaitu berupa administrasi pemerintahan, gaji serta intensif lainnya, dan memperkokoh angkatan militer. Pada masa ini belum ada pembendaharaan negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur melanjutkan pemerintahan sebelumnya yaitu Bani Umayyah, di mana pada masa itu mencetak dinar namun hanya mengubah sedikit terkait ukuran dan ukiran pada uang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ada beberapa aspek yang mengakibatkan stagnasi dan kemusnahan dinasti Abbasiyah. Biasanya
Ahli sejarah mengkategorisasikan faktor ini ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kesatu ada faktor internal. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ketiga, kemerosotan perekonomian. Keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Namun pada saat itu, Khalifah merupakan orang-orang kuat yang mampu menjaga keseimbangan politik sehingga pada masa itu tidak terjadi adanya keruntuhan. Selanjutnya kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri karena terjadinya perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat, yaitu antara bangsa Persia dan Turki, yang mengakibatkan pengikut dari beberapa provinsi di pinggiran mulai lepas dari kuasa Bani Abbasiyah. Ketiga, kemerosotan perekonomian. Menyempitnya wilayah kekuasaan menyebabkan pendapatan negara menurun, sedangkan pengeluaran membengkak karena kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah, sehingga jenis pengeluaran semakin beragam dan para pejabat banyak yang melakukan korupsi. Selain itu, kemerosotan ekonomi disebabkan karena diberlakukannya peringanan pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri sehingga mereka tidak membayar upeti. Yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Pada masa Khalifah Al-Mansur muncul gerakan yang bernama Zindiq. Gerakan tersebut muncul karena beberapa orang Persia kecewa karena tidak menjadi penguasa. Mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya seperti perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dan adanya konflik bersenjata antara Al-Afshin dan Qoromitha. Yang kedua ada faktor eksternal, terjadi karena adanya perang salib dan serangan Mongolia. Perang salib terjadi pada tahun 1095 Masehi. Perang ini terjadi karena kekalahan tentara Romawi dan kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk menerapkan aturan yang menyulitkan kaum Kristen untuk berziarah ke sana. Sehingga Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang salib, dan mereka berhasil menguasai Bait Maqdis, Edessa, Nisea, Tripoli, Akka, dan kota Tire. Selanjutnya serangan Mongolia. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai Khurasan, Persia, dan negeri-negeri di kawasan Asia Tengah. Pada 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota, membakar kota Baghdad, dan melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Al-Muqtasim, para pemimpin fuqaha, dan orang-orang lainnya dengan jumlah korban yang mencapai 2 juta orang. Pembunuhan tersebut berlangsung selama 40 hari. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Muqtasim menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah.
Jadi runtuhnya daulah ini ketika dijabat oleh Khalifah Al-Muqtasim, beliau beserta putra-putranya dan seluruh pembesar-pembesar kota Baghdad mati dibunuh akibat ulah khianat Laskar Holakoh. Sebagian besar penduduk dari kota ini disembelih laksana menyembelih binatang. Lalu Laskar Holakoh merampas, menjarah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tiada terperikan kejam dan ganasnya. Mereka juga merusak gedung-gedung nan indah permai, madrasah-madrasah, dan masjid-masjid, serta kitab-kitab pengetahuan yang tiada ternilai harganya. Mereka lempar ke sungai Tigris sehingga hitam airnya lantaran tinta yang luntur. Daulah Abbasiyah lenyap dari permukaan bumi, runtuh terkubur dalam kota Baghdad yang hangus di bawah runtuhnya gedung-gedung dan istana yang indah permai.